menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Demikian. Yang kasihan itu sebenarnya sih rakyat. Ini kayak tetangga-tangga gue ya, emak-emak yang ada di sini tuh yang mereka tunggu di berita itu masalah harga. Ini harga turun apa naik? Selamat datang di channel Bang Aswan Opini dan Musik Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu. Seperti biasa, kopi dulu. Biar pembahasannya panas, kepala kita tetap dingin. Disclaimer dulu ya kawan. Video ini merupakan opini dan analisis saya berdasarkan putusan pengadilan serta tayangan diskusi yang ditayangkan TV One dan Kompas TV. Mari kita hormati proses hukum yang berlaku dan tetap mengedepankan fakta. Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusinya. Pada saat iklan sudah semakin seru. Harus kita hadirkan juga penjelasannya ketika sudah on air lagi supaya pemirsa juga ikut paham dan ikut belajar atas proses hukum yang tengah berlangsung. Tawa dulu yuk bareng-bareng. Kadang masalahnya apa? Suka mikir sendiri nih. Yang dipikirkan rakyat itu sebenarnya kan sederhana loh. Harga kebutuhan pokok jangan mahal-mahal, lapangan kerja makin banyak, ekonomi membaik, aturan yang penting buat rakyat cepat diselesaikan. Sesederhana itu. Yang bikin ramai malah urusan begini lagi. Ya sudahlah, karena memang sedang menjadi perhatian publik. Yuk kita bahas dengan kepala dingin aja. Ada pelanggaran due process of law. Kalau dikatakan tidak harus disebutkan, kenapa hakim menyitir pasal 75? Kan disitir di sini. Di dalam putusan. Memperhatikan pasal 75 ayat 2 huruf B. Ya kan? Dan ayat 3. Ayat 4 nggak disebut. Berarti dia mengabaikan memberikan kesempatan. Dia tidak menggunakan kewenangan untuk memberikan kesempatan. Ini harus ada aktif. Jadi bukan untuk di mana ini kan trik-triknya itu mengadakan namanya pra-peradilan. Apa indikasinya kalau Jadi minta begini bebas aja memang kalau kita ya, Mas lihat Andi? selama ini yang di kebolak-balik yang sebagai korban itu adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi itu menuntut keadilan terhadap dirinya gitu ya. Dan juga digoreng-goreng ya bahwa Pak Jokowi dibilang pengecut, dibilang penakut, yang ngomong tidak siapa? akan hadir di dalam sidang Yang nanti. bicara begitu Kan begitu siapa? ya. Oke, nanti kita tanya Jadi Bang kalau Andi kita tadi, lihat Bang Atiri. ini ya, yang pengecut penakut itu siapa? Ya, publik bisa menilai untuk itu. Kalau sebetulnya kalau ingin lancar gitu ya kita ikuti besok itu tanggal 13 Agustus itu kita Karena Pak Jokowi siap untuk hadir Karena Pak sebetulnya. Ini apa? Saya juga mengikuti diskusi dari Bang Andi Aswan ya dengan Bang Al-Katiri di TV One ini. Dan menurut saya perdebatannya sih menarik. Tapi ini pertanyaan aku gak mau lempar lagi ke emak-emak. Karena nanti akan dikeroyok. Karena percuma kata emak. Kita kasih pertanyaan mengenai perdebatan ini. Tetapi begini, sedikit serius ya. Tetapi sehebat apapun perdebatan di televisi, tetap tidak bisa menggantikan pembuktian di ruang sidang. Karena yang menentukan itu bukan siapa yang paling keras suaranya loh, bapak-bapak yang suka debat-debat. Kadang aku ketawa. Seandainya dibikin sama pihak televisi itu, jadi ada pendapat rakyat di video call kayak atau apa kayak, kan bisa tuh. Jadi sekali lagi itu yang menentukan itu bukan siapa yang suaranya paling keras atau yang suka pakai istilah, siapa itu yang sosok pakai istilah. Tetapi dengan istilahnya itu kan tetap aja mak-mak teriak kan. Nah di sini yang siapa yang mampu membuktikan argumentasinya di depan hukum. Sebenarnya sesimpel itu ya. Intinya saya doakan kasus ini segera berakhir agar emak-emak tidak teriak lagi. Nah jadi biar
pakai yang lebih wow gitu, yang lebih menguntungkan ke rakyat gitu. Kalau ini kan ini diuntungkan, kalau menurut pribadiku kan segelintir orang tuh. Ya nggak tahu juga ya, kalau kita sentil lihat VT-VT-nya Bang Rismon kan banyak banget nih diuntungkan sama Roy. Ayo cepet dong buktikan. Lu juga ngomong-ngomong doang perasaan, cuman koar-koar, buktikan di pokok perkara. Gimana penelitian Anda ini? Jangan bikin mak-mak geram lah. Bahas tuh sembako, lu bahas ijazah, lu bahas mulu. Sembako kapan turun? Tuh Roy. Yang dibahas yang aneh-aneh aja nih orang. Ngakak. Jadi sesuai aturan yang ada itu adalah gugatan biaya ganti rugi itu maksimal adalah minimalnya 500.000 ya, maksimalnya 100 juta rupiah. Itu untuk kalau korban itu tidak mengalami sakit atau cacat. Kalau mengalami cacat itu adalah 300 juta. Kalau sampai meninggal dunia itu 600 juta. Kalau kita hitung, coba lihat, nyawa manusia itu hanya dihargai 600 juta. Itu kan murah banget kan gitu. Tapi oke lah, itu aturan yang kita ikuti. Nah, kemudian ada dua jenis ganti rugi. Ganti rugi material yang bisa kita munculkan, kemarin ada bukti-buktinya, nota apa itu sejumlah 106 juta. Ya kalau itu kemudian di atas plafon, ya udah nanti misalnya dipotong-potong. Kalaupun itu kemudian dipertimbangkan, wah ini biaya ini nggak bisa nih. Menimbang bahwa oleh karena peraturan pemerintah mengenai pembayaran ganti rugi sebagaimana diamanatkan pasal 175 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP belum terbit hingga saat ini, maka berdasarkan pasal 365 KUHP, hakim akan memedomani ketentuan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1983. Pasal 11 ayat 1, pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 10. Ayat 2, pembayaran ganti rugi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Ayat 3, ketentuan mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan pembayaran ganti kerugian adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan, yang dalam hal ini adalah Menteri Keuangan, maka Menteri Keuangan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Menimbang bahwa dengan tidak ditariknya Menteri Keuangan sebagai pihak, maka permohonan ini mengandung cacat formil karena kurang pihak. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon sejumlah nihil. Mengingat pasal 173, pasal 175 ayat 5, pasal 365 KUHP, pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 83 tentang pelaksanaan KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, menetapkan menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima. 2, membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 oleh Ketut Darmawan Esa, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dibantu oleh Minati Indriani SMH, panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon dan kuasanya, kuasa termohon tanpa hadirnya turut termohon. Dan persis juga seperti yang saya katakan, ini semua akan berguna tidak hanya bagi kami, saya dan juga tim hukum, tapi juga untuk masyarakat lain. Jadi masyarakat yang lain nanti nggak perlu kemudian susah-susah lagi harus ada kurang pihak kalau mengajukan, enggak, nanti akan diajukan lagi. Jadi jelas ya yang kasihan itu sebenarnya sih rakyat
Ini kayak tetangga-tangga gue ya, emak-emak yang ada di sini tuh yang mereka tunggu di berita itu masalah harga, ini harga turun apa naik, tapi yang disuguhkan itu pra-peradilan yang menurut mereka pra-peradilan itu nggak bisa ngepulin dapur. Jadi kan ketawa aja sih. Iya, tapi memang faktanya kan yang disuguhkan itu adalah pra-peradilan terus gitu. Nah, sekali lagi ini hanya pendapat saya sebagai warga negara yang ingin melihat semua persoalan diselesaikan secara terbuka dan berdasarkan hukum pastinya ya. Nah, sebenarnya simpel. Mak di sini kalau aku dengar itu ya setuju, banyak yang bilang ya kalau memang masing-masing nih memiliki yakin dengan bukti masing-masing, ayolah masuk ke pokok perkara. Itu emak-emak aja di sini itu bilangnya seperti itu masalahnya, biar masyarakat itu tidak terus bertanya-tanya. Biar emak-emak di sini juga yang ditanyakan bukan profit lagi, tapi bahan pokok. Apalagi di sini kan di daerah saya ini bensin udah ini susah kan. Kemarin antrian panjang, bahkan banyak emak-emak gak bisa ke pasar, bensin tak ada. Justru pra-peradilan ini yang bikin makin puyeng nih emak-emak. Tolonglah pihak-pihak yang terkait dari pihaknya Roy Suryo dan Pak Jokowi, cepatlah pokok perkaranya gitu, jadi emak-emak biar fokus nanti nonton sambil ngopi. Boro-boro nonton sambil ngopi. Mereka yang diharapkan sekali lagi itu pemberitaan tentang harganya udah turun apa enggak, ini lapangan pekerjaan ada apa enggak. Aduh, parah memang ini ya. Kita kopiin dulu deh kawan, biar pembahasannya panas tapi kepala kita tetap dingin ya. Semoga aja kepala mak-mak ini yang mendengarkan saat saya record juga ini sebenarnya kalau nggak saya redam, ini mak-mak berteriak di luar. Dipikirnya mak-mak itu di luar itu apa ya, banyak berteriak, bersuara kayak gua yang di demo gitu ya. Kurang sanggup lagi bahas ini. Jadi tuh sampai ketawanya itu batuk-batuk. Ya udah sampai sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Kita bahas di video selanjutnya, atau tulis di kolom komentar kita bahas apa lagi nih tentang pembahasan yang tidak sesuai dengan ekspektasi emak-emak di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye dari Bang Aswan.